Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam. Mbak. Ready ya? Are you ready? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan kasiran bihudurikum ya fi hadal majlis fi hadal waqti. Awalan haya naftati hadal majlis hadal fasal bi qiraati basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nih lunch ya, makan siang semua ya. Oke, pada siang hari ini kita akan mereview kembali wawasan kita tentang syirik, ya, ridho, wa nifak. Sebelumnya nanti diawali presentasi mahasiswa, kemudian sesi diskusi 3 sampai 6 pertanyaan dan apa presensi sudah saya ini ya set di Edu beserta materinya. Saya kira itu nanti kalau ada gangguan Zoom saya kirim link yang kedua aja. Sudah saya siapkan. Silakan kepada yang bertugas untuk menyampaikan risalahnya. Kemudian lanjut diskusi 3 sampai 6 pertanyaan ya. Boleh dimulai, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Oh, iya. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membawakan materi tentang definisi syirik, ridha, dan munafik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Riana Agus Kurniawan. Nama saya Rehan Dewa Pratama. Olika Zahra. Saya Nadia Uli Azizah. Bentar ya teman-teman. Yang pertama syirik. Menurut syara, syirik berarti menyamakan Allah dengan zat selain Allah dalam rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Definisi lain tentang syirik ialah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang seharusnya ditunjukkan khusus untuk Allah, seperti berdoa meminta kepada selain Allah, disampaikan berdoa memohon kepada Allah. Di sini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
Dalam Quran surat An-Nisa ayat 117 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyada'una min dunihi illa insa wa iyada'una illa syaitonan marida. Yang artinya, yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan atau berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Di sini ada contoh perbuatan syirik. Yang pertama yaitu bersumpah dengan nama selain Allah. Terus yang kedua, memakai mantra dan jimat. Yang ketiga, menggunakan sihir. Yang keempat, percaya ramalan seperti zodiak atau rasi bintang. Terus yang keempat, bernazar kepada selain Allah. Dan terakhir, percaya kepada dukun. Selanjutnya ada hikmah menghindari perbuatan syirik. Yang pertama, mengangkat derajat manusia. Yang kedua, mengalirkan rasa kesederhanaan, munculnya kepercayaan yang teguh, tidak mempunyai hubungan khusus dengan siapapun. Tidak mudah putus asa, menumbuhkan keberanian dalam diri manusia, tidak ada rasa dengki dan iri hati, dan menjadi taat dan patuh kepada Allah. Selanjutnya yaitu ridah atau murtad. Istilah ridah secara umum berarti kembali dari satu agama atau akidah. Secara etimologi, ridah merupakan keadaan murtad atau hal kembali kepada semula. Sedangkan menurut Imam An-Nawawi, seorang ulama mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa ar-ridah adalah memutuskan keislaman dengan dibarengi niat atau ucapan dan perbuatan kufur, baik dimaksud untuk dibarengi niat atau ucapan dan perbuatan kufur. Jadi dapat disimpulkan pengertian ridha atau murtad ialah orang yang semula telah memeluk agama Islam dan kemudian ia keluar dari agama Islam. Di sini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urfatil wuthqa wal lan malaha wallahu sami'un alim. Yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Murtad dengan perbuatan dan tindakan. Perbuatan ini dikatakan dengan sengaja untuk menghina atau merendahkan Islam dengan contoh seperti menyembah berhala, mengingkari prinsip agama, mengikuti ritual agama lain, mengolok-olok ajaran agama Islam. Selanjutnya ada juga murtad dengan perkataan. Murtad kategori ini mengeluarkan kenyataan menunjukkan kekufuran. Contohnya seperti mengatakan bahwa Allah tidak wujud, mengatakan Allah lebih dari satu, katakan tidak percaya dengan ajaran agama yang dianutnya. Selanjutnya, murtad dengan iktikad atau keyakinan. Contohnya seperti menganggap agama lain sama benarnya dengan agamanya, tidak percaya adanya hari kiamat, menganggap nabi dan rasul itu palsu, meyakini adanya Tuhan selain Allah.
Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada munafik. Secara etimologi harfiah, kata munafik berasal dari kata nafik yang artinya lubang tikus di dalam. Yang memilih dua pintu, pintu pertama terlihat, sedangkan pintu kedua tidak terlihat. Lalu yang kedua ada secara etimologi, munafik adalah orang yang secara lahiriah menampakkan keimanan dan ketaatan, tetapi secara batiniah menyembunyikan kekafiran. Lalu berikutnya ada bahaya munafik. Yang pertama yaitu orang-orang munafik adalah orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, lalu penyakit itu terus bertambah. Lalu yang kedua, orang-orang munafik adalah orang-orang yang membuat kerusakan di tengah masyarakat, tetapi mereka tidak mengakuinya. Yang ketiga, yaitu ada orang-orang munafik dibiarkan oleh Allah, diimbangi dalam kesesatan. Lalu yang ketiga, ada orang-orang munafik diibaratkan sebagai orang yang tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka sama sekali tidak mampu berkomunikasi dengan orang lain, karena ketika alat komunikasi itu telah dimatikan. Lalu berikutnya ciri-ciri munafik. Yang pertama, apabila berkata, maka dia akan berkata bohong atau dusta. Yang kedua, jika membuat suatu janji atau kesepakatan, dia akan mengingkari janjinya. Lalu yang ketiga, bila diberi kepercayaan atau amanat, maka dia akan mengkhianatinya. Lalu yang ketiga, yang keempat, lalu bila bermusuhan melampaui batas. Selanjutnya akan dibaca oleh rekan. Ya, selanjutnya ada kesimpulan. Syirik, ridah, dan munafik adalah tiga bentuk penyimpangan dalam akidah Islam yang sangat berbahaya. Ketiganya dapat merusak keimanan dan menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Karena itu, setiap muslim harus menjaga hati, ucapan, dan perbuatan agar tetap berada dalam keimanan yang murni dan menjauhi segala bentuk penyekutuan, pengingkaran, dan berkepura-puraan dalam agama. Ya, mungkin cukup untuk presentasinya. Selanjutnya kita akan tanya jawab. Kita akan memberikan enam anak untuk yang Izin bertanya. saya bertanya. Saya Apa nama bertanya. saya Dewi Kurniawan. Bertanya, Saya Ini dari reaksi aja ya. Iya. Untuk Mbak Lutfi boleh. reaksinya ada. Ya, makasih. Sebelumnya perkenalkan saya Lutfi Maharani, izin bertanya. Bagaimana syirik, ridah, dan kemunafikan saling berkaitan dalam membentuk kerangka etika dan akidah dalam umat Islam? Makasih. Oke, selanjutnya siapa? Saya mau tanya. Aku Saya tanya, belum pernah tanya loh. reaksi. Apa nama saya Dia Yubitasari. Izin bertanya. Diterima tidak, teman-teman? Ya, silakan, Mbak. Oke, izin bertanya ya. Bagaimana apa yang harus dilakukan oleh keluarga jika anggotanya itu murtad gitu?
Perkenalkan, nama saya Lazar Galiardo. Saya mau bertanya, apakah ketergantungan berlebihan pada jimat selalu dianggap syirik? Dalam kondisi apa hal tersebut terjadi? Perkenalkan, Saya nama saya Dewi Kurniawati dengan NIM 202505031. Izin bertanya, kan kita hidup ini di lingkungan sosial ya, tentunya perilaku munafik sering kelihatan seperti kebaikan, jadi kadang susah dibedakan. Nah, bagaimana cara agar mengetahui apakah orang tersebut benar-benar berusaha jadi lebih baik atau hanya pura-pura baik demi keuntungannya sendiri? Terima kasih. Izin memperkenalkan diri. perkenalkan, Nama saya saya Diva Aprilia Rahmadia. Zulaiha. Satu-satu. Ini udah berapa sih? Saya Udah 5 ya? Widik. Ya, Sela. Perkenalkan, nama Aduh, saya belum Nabila. diam belum dulu, diam Kamu dulu. dong. Diam dulu, kan kita yang pilih milih. aja Kenapa pilih. kalian yang ini? Diam dulu, diam. Ini udah berapa sih? 5 ya tadi ya? Kurang satu berarti ya? Saya, Emang udah Saya, 5? saya, Baru berapa? saya. baru 4. Saya Makanya ditunjuk. Iya, nu langsung pada ini, langsung pada Ditunjuk ya. on suara sih. Coba Jangan kan pada ini tanya langsung. metodenya ditunjuk ya, jangan ngomong dulu. Kurang satu lagi pertanyaannya. Kurang satu lagi tuh. Berarti udah 5 kan? Ya, Siapa sih yang belum? Si- Waltri Aspara Putra. Putri. Ini kayaknya. Yang belum benar-benar tanya ini siapa sih? Kan udah ada yang pernah tanya, Mbok. aku belum pernah tanya. Aku belum Yang sama sekali belum. Untuk Aku yang lihat ini aja di siapa? grup tuh. Aku aku, belum pernah tanya sama sekali. aku belum. Ya siapa aja yang belum tadi? Eva, Oh, Veriska. Aku Andi, Wiwik. ini Wiwik. Aika, bukan Nabila, Nabila. Aku Aduh, belum pernah Berarti tanya yang sudah loh. bertanya ya diganti yang belum bertanya. Iya, ya. bener tuh. ya, Saya boleh. Dilihat di grup. aduh. Saya belum. Ini yang kan udah ada pengumuman di grup ya, yang udah tanya jangan acukan tangan ya. Bingung nanti milihnya. Itu di grup ada yang Izin udah 3, 5. Yang belum sama pertanyaanku sekali di grup dibuat siapa? Siva aja. Hah? Pertanyaan yang dia ayu diganti ke Siva. Ya boleh Siva itu. Ini Mbak Siva ada nggak? Nggak ada ganti. Siva siapa? Siva Maulia. Yang Iya, belum Kak. tanya ini Siva siapa? Salsabila. Kalau Mbak Syifa. Dua-duanya belum ya? aku udah. Saya belum Siva. saya. Aduh, Ya itu yang belum aja. yang belum aja Siva siapa? Saya juga belum. Tapi ya si Bill, kok urung apa Bill? Urung. Ya Ya Aika. wis, ganti ke Hasbal aja. sing jelas bae Siva kan nggak tahu yang mana ke Bill, bye Bill. Oke, Beres. terima kasih. Kan Apa Bill? berbohong demi kebaikan, apakah perbuatan munafik? Berbohong demi kebaikan, Demi apakah kebaikan. perbuatan munafik? Ya, Oke. Selanjutnya siapa yang mau tanya? Yang belum aja yang di grup. Nilma, Masa yang udah Nilma. mau tanya sih? Aku Belum. belum pernah Buat yang tanya. lain dong. Saya belum. Veriska belum pernah tanya. Yang benar-benar belum ya, nanti aku pilih. Siapa aja Ya, tadi? Aku Nilma, Veriska Nilma. belum pernah tanya. Nilma. Aduh, Putri. Ngilma belum.
Yang Ilma belum. Yaudah, Ngilma aja udah. Oke, terima kasih. Izin bertanya untuk kelompok 10. Jelaskan bagaimana sikap ridho dapat menjadi obat bagi penyakit hati seperti iri, cemas, takut, berlebihan, dan ketidakpuasan hidup. Terima kasih. Oke, udah ya. Ini udah lebih kayaknya udah 7, Mbok. Ya, Saya izin menjawab pertanyaan punya Mas Leser. Apakah ketergantungan berlebihan pada jimat selalu dianggap syirik? Dalam kondisi apa hal tersebut terjadi? Ketergantungan berlebihan pada jimat tidak selalu dianggap syirik, tapi dapat menjadi syirik jika memenuhi beberapa kondisi. Dalam Islam, jimat atau ezimat adalah benda yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural atau magis untuk memberikan perlindungan, keberuntungan, ataupun kekuatan. Jika seseorang menggunakan jimat dengan keyakinan bahwa jimat itu sendiri memiliki kekuatan untuk memberikan manfaat atau menolak mudarat, maka hal ini dapat dianggap syirik. Namun, jika seseorang menggunakan jimat hanya sebagai simbol atau perantara untuk memohon perlindungan dan kekuatan dari Allah, dan tidak menganggap jimat itu sendiri memiliki kekuatan, maka hal ini dianggap tidak syirik. Kondisi yang membuat ketergantungan berlebihan pada jimat menjadi syirik yaitu yang pertama, menganggap jimat memiliki kekuatan sendiri. Lalu yang kedua, mengabaikan kekuatan Allah. Yang ketiga, menggunakan jimat sebagai pengganti Allah. Lalu dalam Islam, Allah adalah satu-satunya sumber kekuatan dan perlindungan. Dan kita harus hanya mengandalkannya dalam memohon perlindungan dan kekuatan. Rujukan tersebut dari Al-Quran Surah Al-An'am ayat 102 dan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana Mas Leser, cukup? Baik, Mas Dafa. Terima kasih. Cukup-cukup. Iya, sama-sama Mas Leser. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lutfi. Bagaimana syirik, ridah, dan kemunafikan saling berkaitan dalam membentuk kerangka etika dan akidah umat Islam? Syirik, ridah, atau murtad, dan kemunafikan adalah tiga konsep dalam Islam yang saling berkaitan dan membentuk kerangka etika serta akidah umat Islam dengan cara Cek, cek, cek. Izin membantu menjawab dari Zara ya. Menanu katanya ini ngelek-ngelek. Untuk pertanyaannya dari Mbak Lufi. Ya, ya syirik adalah penyimpangan akidah paling dasar yaitu menyekutukan Allah, itu merusak fondasi tauhid. Untuk ridha itu kemurtadan
adalah keluarnya seseorang dari Islam setelah sebelumnya beriman. Biasanya terjadi ketika akidahnya sudah rusak, termasuk akibat syirik atau penolakan terhadap prinsip dasar agama. Untuk kemunafikan adalah keadaan ketika seseorang menampakkan keimanan tetapi menyembunyikan kekufuran atau perilaku yang bertentangan dengan iman. Ia melemahkan kejujuran akidah dan etika. Kesimpulannya adalah syirik merusak tauhid, kemunafikan merusak kejujuran iman, dan riddah adalah titik ekstrim ketika iman ditinggalkan. Apakah udah jelas untuk Mbak Lutfi? Ya, makasih Mas Ri. Selanjutnya saya izin menjawab punya Mas Nabil tentang yang berbohong demi kebaikan, apakah termasuk perbuatan munafik? Ya, berbohong demi kebaikan atau yang dikenal sebagai taqiyah dalam Islam adalah topik yang kontroversial dan memiliki beberapa pandangan yang berbeda di kalangan ulama. Dalam Islam, berbohong pada dasarnya dianggap sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan karena Allah melarang berbohong dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 30. Namun ada beberapa situasi di mana berbohong dapat diperbolehkan, seperti untuk menghindari bahaya, untuk orang melindungi orang lain dari keburukan. Dalam konteks ini, berbohong demi kebaikan tidak selalu dianggap sebagai perbuatan munafik, tetapi harus memenuhi syarat, yaitu syarat yang pertama, tujuan yang baik. Apa sih tujuan yang baik itu? Berbohong harus memiliki tujuan yang baik seperti melindungi orang lain dari keburukan atau menghindari bahaya. Lalu yang kedua itu tidak ada alternatif lain. Berbohong harus menjadi satu-satunya pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan yang baik. Lalu yang ketiga, tidak menyebabkan keburukan kepada orang lain. Berbohong tidak boleh menyebabkan keburukan lain yang lebih besar. Namun perlu diingat bahwa berbohong demi kebaikan harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak boleh menjadi kebiasaan. Munafik adalah perbuatan yang lebih terkait dengan kesengajaan dan kebiasaan berbohong serta menipu orang lain. Dalam Islam, ada beberapa hadis yang memperbolehkan berbohong dalam situasi tertentu. Bagaimana Mas Nabil? Oke, terima kasih Cukup? Mas Dava. Oke, sama-sama Mas Nabil. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ilma.